Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Septia adalah Rahman dengan NIM 2311050047. Kali ini saya akan menjelaskan bagaimana cara menggunakan aplikasi Haditsoft dan gimana cara menggunakannya. Untuk tutorial pertama, kita langsung saja ke Google Chrome. Kita bisa ketikkan di sini download Haditsoft. Jadi kita pilih bagian Haditsoft download ini. Nah, di sini ada bagian di samping review, bagian pemilihan untuk download. Kita klik download dan kalian bisa langsung saja klik bagian review download. Nah, jadi setelah itu nanti dia bakal muncul seperti ini. Karena saya sudah terlebih dahulu untuk melakukannya, tampilannya foldernya bakal seperti ini. Kita klik saja yes, lanjut next, finish, dan tunggu saja. Jadi beginilah dari hasil download aplikasi mendownload Haditsoft. Nah, ini tampilan awalnya. Di sini ada bagian menu, bagian utamanya itu Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Tirmizi, dan lain sebagainya. Di sini terbagi menjadi 14 hadis di dalam Haditsoft ini. Di bagian hadis berdasarkan kedudukannya ini ada bagian ilmu hadis. Nah, ilmu hadis ini bagian penyadarannya terbagi qudsi, marfu, mauquf, mattu. Nah, qudsi ini ada firman Allah. Nah, di sini terbagi menjadi kedudukannya. Nah, di qudsi ini ada penjelasannya. Qudsi ialah secara bahasa etimologi kata qudsi dinisabahkan kepada kata al-Quds, suci. Nah, di sini ada sama juga penyadarannya. Nah, lanjut ke bagian bawah, gugurnya sanah. Nah, di sini terbagi juga bagian yang saya pilih mursal. Nah, di sini juga terbagi bagian dari Rasul. Nah, ke bagian sahabat, tabi'in, dan lain sebagainya, dan sudah ada bagiannya. Mursal ini yaitu hadis yang diriwayatkan oleh seorang perawi langsung didasarkan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, jumlah di bagian riwayatnya ini ada Rasulullah, sahabat, tabi'in, perawi, penyusun hadis. Di sini bagian penjelasannya, gharib ialah hadis yang diriwayatkan hanya dengan suatu sanad. Gitu. Ini di bagian ilmu hadis. Di sini sudah banyak sekali bagian hadis ilmu Al-Quran. Hadis Al-Quran ini terbagi jumlahnya itu 3104. Ada bagian Bukhari 703 hadis, Muslim 318 hadis, Tirmizi 433 hadis, Daud 230 hadis, Nasa'i
160 hadis, 64 hadis, Maja'ah 132 hadis, Darimi 137 hadis, Ahmad 947 hadis, Maliki 40 hadis. Nah, ini adalah tampilan dari hadis Al-Qur'an, di mana di sini adalah terbagi. Ini bahasa Latinnya dan ini terjemahannya. Kita bisa mencarinya itu seperti pakai bahasa Arab. Nah, di sini sudah ada bagian keyboardnya. Di bagian ini ada iman. Iman ini terbagi juga ilmu dari hadis, jumlah hadisnya 18921 hadis, dan ada Bukhari, Muslim, Tirmizi sampai ke Malik. Nah, ada ilmu umat terdahulu, perjalanan hidup, dan banyak lagi. Di sini ada bagian bintang. Ini merupakan suatu hadis yang ingin kita tandai atau kita sukai. Kita bisa menyimpan hadis yang kita mau di sini. Di sini adalah untuk bagian mencari hadis-hadis. Nah, akan tetapi saya ingin menjelaskan terlebih dahulu di bagian. Nah, di sini kita bisa mengkopikannya. Di bagian front ini ada yaitu tempat untuk menentukan tulisannya seperti apa yang kita mau modelnya ini, dan ini adalah ukurannya. Di sini ukurannya 18, bisa kita pilih menjadi 10, 11 gitu. Saya tetap memilih menjadi 18 dan ini font stylenya. Oke. Sama seperti ini Indonesia, Bismillahirrahmanirrahim gitu. Kita cancel saja. Di bagian note ini tempat merupakan tempat untuk mencatat. Untuk mencatat, kita bisa mencatat hadis yang kita cari dan kita mencatatnya di sini. Berapa yang kita mau. Nah, di bagian biografi imam ini itu ada Imam Bukhari, pertemuan dengan beliau, namanya, kunyah beliau, nasab beliau, dan lain sebagainya, dan tentang masa kecil beliau. Sudah ada di sini, dan di sini backtube store-nya itu seperti ini. Di bagian informasi ada kata pengantar, definisi dalam ilmu mustalah hadis, menurut jalan periwayatnya, dan lain sebagainya. Nah, contohnya ini kata pengantarnya. Mungkin cukup jelas. Di bagian istilah dalam jahru.
Oke, kita bisa lanjut ke bagian sebelah sini ada daftar hadis. Nah, di sini di bagian Sahih Bukhari ini terbagi menjadi 1 sampai 16 hadisnya. Kita bisa melihat di bagian pertama 2, 3 sampai 16. Kalian bisa mencobanya. Nah, di bagian sini ada sanad hadis. Nah, ini adalah terbagi menjadi tabel-tabel susunannya dari yang utama sampai akhir. Kita bisa melihat diagram sanadnya seperti ini. Ini terlihat seperti sudah jelas. Ini bagian keterangan warnanya. Keterangan warnanya ini menjadi bagian levelnya itu 1 sampai 12 warna, dari warna biru, hijau, pink, ungu, oranye. Di bagian sini juga ada keterangannya. Bagian-bagian keterangan setiap warna itu memiliki keterangan yang berbeda-beda. Nah, sahabat di sini juga ada penjelasannya. Sahabat ialah orang yang bertemu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan ia adalah seorang Muslim sampai akhir hayat. Tuh. Di sini juga ada hadis serupa. Hadis serupanya itu seperti Sahih Bukhari 52, Sahih Bukhari 6195 sampai ke Musnad Ahmad 283. Di sini terlihat jelas. Di sini untuk bisa mencari riwayatnya ini di bagian nama, kita bisa ketik namanya siapa, kuliah, kalangannya, levelnya berapa. Nah, nanti dicari dan di sini di bagian penjelasannya di sini juga ada judul untuk pelaporan. Ini yaitu laporan perbaikan. Nah, di sini kita bisa ketikkan judulnya, pesannya, dan dikirim laporannya apa yang harus diperbaiki. Oke, baik. Jadi saya mendapatkan tema hadis dari dosen saya itu tentang mukmin yang kuat dan lebih baik daripada mukmin yang lemah. Akan tetapi kalau kita ketikkan di sini itu sepertinya tidak ada mukmin yang kuat lebih baik dari ada mukmin yang lemah. Kita coba dulu apakah ada. Nah, di sini tidak ada hadis-hadisnya. Coba kita cari untuk lebih singkatnya saja, itu mukmin yang lemah. Apakah ada? Oke, di sini ada bagian keterangan dari Sahih Muslim. Nah, di sini ada bagian kitabnya. Sudah ada penjelasannya di sini, babnya tentang membahas tentang mukmin yang lemah. Ini ada mukmin yang lemah. Penjelasannya kita bisa melihat di bagian sini juga apakah ada. Nah, tampilan di bagian setna hadisnya itu seperti ini. Ini juga ada seperti penjelasan dari bagian mukmin yang lemah juga.
di bagian Sahih Muslim, di Sunan Abu Daud ini juga ada bagian membahas tentang mukmin yang lemah hadisnya. Bagian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan sunan pada selamatkan orang-orang mukmin yang lemah, ya Allah. Ini ada Sunan Ibnu Majah, Sunan Ibnu Majah juga, dan lain sebagainya. Untuk di bagian mukmin yang kuatnya, kita coba cari mukmin yang kuat. Di sini terbagi juga ada di bagian Sahih Muslim 4816. Di sini membahas ada kitabnya dan bab perintah yang kuat dan tidak lemah. Tampilan dari sanad hadisnya itu seperti ini. Kita dapat dipahami tentang Sunan Ibnu Majah juga seperti ini, dan Sunan Ahmad seperti ini. Baik, mungkin itu hasil dari cara tutorial yang sudah saya berikan, dari cara mendownload aplikasi Hadissoft dan cara menggunakannya, dari fitur-fitur apa yang sudah ada di sana, dan cara untuk mencari hadisnya. Baik, jika ada kata-kata dan cara menjelaskan saya yang kurang, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.